Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi bertatap muka di channel kita Ayo Ngaji, dan ini di acara yang amat-amat spesial karena kalau biasanya kita membahas tentang kitab, tentang aliran, tentang ilmu yang kaitannya sangat erat dengan agama, ini kita akan membahas tentang ekonomi. Ya, apa caranya nanti santri itu ketika keluar dari pondok mereka bisa mengembangkan usaha dalam bidang ekonomi. Jadi tidak melulu dalam bidang agama. Karena kadang orang itu tidak terlalu diperhatikan ketika dia ngurus masalah agama melulu. Jadi harus ada pengembangan masalah ekonomi. Alhamdulillah kita bertemu di sini kerawuhan seorang kepala sekolah yang juga beliaunya ini ahli ekonomi dan luar biasa. Bisnis beliau itu sudah nembus skala provinsi sudah. Dan ini kita akan menimba ilmu daripada beliaunya. Bagaimana kabarnya Bapak Sunan? Alhamdulillah sehat-sehat saja, alhamdulillah sehat saja. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Patutlah kiranya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini senantiasa diberi barokah, diberi hidayah, diberi maunah semata-mata oleh Allah kepada kita sekalian. Dan tak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat-sahabatnya. Yang jadi pertanyaan sampai saat ini, Anda itu kan di samping usahawan, memiliki bisnis, itu kan Anda juga jadi kepala sekolah MA beliaunya ini. Ini kok masih menyempatkan diri di bidang bisnis itu untuk apa sih sebenarnya itu? Jadi kenapa kok enggak dengan modal kepala sekolah tok itu kok masih belum cukup? Ini apa yang melatar belakang? Terima kasih bahwa hidup ini maka secara sosial di dalam BK itu ada namanya. Yang BK itu bimbingan konseling itu ada 4, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan prestasi, bimbingan karir. Di antaranya 4 itu berkaitan. Anak-anak disesuaikan, maka anak-anak itu disesuaikan dengan kemampuan inteligensinya anak. Maka kalau saya tadi dikaitkan dengan bisnis, saya ini pensiunnya guru SD sudah. Tapi saya mengabdi karena permintaan Kiai, saya mengabdi sudah 7 tahun di sini. Sudah 7 tahun. Pada waktu murid masih sedikit, masih 9. Alhamdulillah di lembaga ini, lembaga formal maupun lembaga madin sudah berkembang pesat. Sekarang berapa sekarang? Sekarang kalau di pondok sekitar 400, kurang 450-an kurang lebih itu. Ya. Yang semula lulusan semula SMP 9, terus MA-nya 9. Saya menggeluti itu pada waktu itu. Saya betul guru SD pada waktu, tapi tetap tenaga saya membantu di pondok agar lembaga-lembaga formal di pondok itu ada, di samping lembaga madin di pondok itu juga disesuaikan dengan situasi kondisi. Makanya kalau pondok sini agak banyak agamanya, anak-anak matang juga agamanya. Ya ada, biarpun di pondok ada namanya manusia, anak-anak itu banyak yang kelakuannya ada yang nakal, tapi alhamdulillah kalau ada di pondok iya sebagian kecil. Oleh karena itu maka pondok sini nanti akan berkembang dengan catatan para ustadz, para kepala sekolah, para ustadzah dan sebagainya didukung oleh para tokoh-tokoh ulama, khususnya adalah kiai di sini yaitu Kiai Rahmat Ali dan Ning Dewi. Yang bisa berkembang ini karena apa? Yayasan ikut serta untuk mengembangkan pendidikan sini formal maupun non formal. Itu diantaranya. Masalah bisnis tadi, mengapa ditanyakan saya juga sebagai kepala sekolah, sebagai guru sudah purna tugas, tapi untuk bisnis ini tetap saya laksanakan. Bisnis awal saya sejak jadi guru diangkat pertama itu saya menggeluti bisnis. Saya pernah dagang bambu,
pernah dagang gedek, pernah saya ke PTP itu. Tapi dinas saya tidak pernah, kadang berangkat subuh, pagi sudah dinas di sekolah. Waktu saya menjadi pegawai negeri. Sekarang saya menjadi pegawai swasta ini. Ya menggeluti di swasta di sini, di SMP maupun di MA Nur sini. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang, mudah-mudahan selanjutnya bisa berkembang lebih pesat, bisa didukung oleh tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Masalah bisnis saya mengapa bisnis? Bukan untuk saya pribadi, saya sudah cukup untuk saya pribadi dan keluarga, tapi kita hanya ada bantuan juga, bantuan sosial, bahwa masyarakat juga banyak bantuan, tapi tidak perlu disampaikan sosial ini, karena sosial tidak ada yang tahu. Itu yang bagus. Jadi kalau kita itu memberi amal, orang lain tidak tahu, yang tahu pribadinya masing-masing. Insya Allah begitu diantaranya itu. Kalau bisnis itu banyak. Jadi kalau anak-anak sekolah di SMP maupun dia dibelajari tentang keterampilan macam-macam tadi saya sebutkan itu. Anak-anak sampai di pondok, sampai di rumah anak-anak banyak kegiatan di pondok itu. Sudah bisa memimpin tahlil, memimpin hadro dan sebagainya. Alhamdulillah mungkin bisa ke sana nanti. Insya Allah bisa. Karena terbiasa. Bisa itu karena terbiasa. Kalau tidak biasa, tidak terbiasa juga. Oleh karena itu. Jadi saya bisnis, kalau saya terangkan bisnis saya itu dari awal saya merintis pendidikan juga. Pendidikan apa? Pendidikan saya sendiri. Saya biar jelek-jeleknya sudah S1. Usaha-usaha saya sudah banyak jaringan ke perkebunan, ke PDP. Usaha saya ke PDP, perkebunan daerah Jember ini sudah tak kuasai. Alhamdulillah tetap jalan, yaitu tentang karung goni dan sak karung goni dan sak. Sampai sekarang sudah berjalan, mau pensiun juga ada enak, karena masih banyak kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, tapi kebutuhan sosial juga diutamakan juga. Bahwa hidup itu bukan untuk pribadi saja, tapi untuk sosial sangat penting kepada masyarakat yang lain. Terima kasih itu. Tadi kata beliaunya, kata Pak Sunan, santri itu kan harus fit dunia sana juga, akhiratnya juga sana, sama-sama baiknya gitu. Ini kalau untuk konteks kesantrian, karena santri itu rata-rata, bukan rata-rata ya banyak, enggak semuanya enggak. Ada sebagian yang kadang kalau dia mondok itu tujuannya ya jadi ustadz, jadi kiai, ya. Kan mungkin ada yang jadi dukun mungkin. Walhasil dia pengen dapat uang secara instan gitu, ndak ruwet. Jadi uang itu datang sendiri. Jadi yang pengen saya tanyakan ini, penting ndak kiranya santri itu untuk di samping mereka itu kitab, ini juga menggeluti dunia bisnis. Ini menurut pandangan Anda sebagai orang yang juga menggeluti dunia sosial tapi juga paham di bidang agama, ini penting ndak kira-kira santri untuk berbisnis itu? Terima kasih. Bahwa santri sangat penting untuk berbisnis. Ketika sudah selesai tugas-tugas belajar di sini, di Madin maupun di formal, insya Allah kalau anak-anak itu pulang dari sini, sangat penting untuk bekal hidup di masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, kalau agama insya Allah sudah mapan. Tapi tentang bisnis, memang bisnis ini ada keterampilan nanti. Akan mendatangkan BLK, diantaranya tentang pertanian, cocok tanam, terus berbudidaya ikan dan sebagainya. Ini sudah dipelajari sejak awal, sudah ada. Budidaya ikan sudah ada, ikan lele, itu sudah disiapkan, sudah lahannya disiapkan. Cuma peningkatan untuk belajar yang lebih baik, menghasilkan yang lebih baik, yang nantinya akan mendatangkan dari BLK. Di samping itu ada juga keterampilan-keterampilan yang akan disampaikan nanti, diantaranya keterampilan satu, diantaranya tentang elektronik. Yang kedua tentang keterampilan jahit-menjahit. Yang ketiga perbengkelan. Semuanya anak-anak, biarpun di sini bukan sekolah kejuruan, insya Allah untuk kegiatan tidak akan kalah dengan sekolah kejuruan. Semuanya bisa. Semuanya bisa karena terbiasa. Ya. Jadi inilah bincang-bincang kita dengan beliaunya. Ya semoga nanti untuk kedepannya bisa merubah karakter santri. Jadi di samping mereka itu ulet dalam bidang agama, mereka juga ulet dalam bidang bisnis. Ya sekali lagi kata beliaunya,
bukan untuk kita pribadi, tapi juga untuk sosial dan bermanfaat untuk keseluruhan. Begitu ya Pak Sunan? Sudah sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.